Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya akan mulai mengembangkan lebih lanjut aplikasi dari blog app kita yang sebelumnya kita sudah buat menggunakan React. Yang mana hal yang pertama-tama di sini kita akan implementasikan adalah fungsionalitas untuk login dan register ya. Yang pastinya itu termasuk dengan tampilan halaman register beserta halaman login. Di mana di sini, ini adalah tampilan yang saya harapkan untuk halaman register dan ini adalah tampilan untuk halaman loginnya. Jadi dia kurang lebih sama saja ya, cuman beda di bagian formulirnya di sini. Oke, untuk itu kita kembali saja di sini ke dalam project blog web app kita. Di mana hal pertama yang ingin saya buat di sini adalah sebuah file utility. Jadi di sini kita tambahkan folder baru bernama utils. Lalu di dalam sini saya tambahkan sebuah file token manager.js ya. Jadi file ini akan saya isi dengan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk mengelola data akses token dari sisi klien yang kita dapat dari server API kita ya. Dimana di sini saya juga sudah menjalankan nih API server saya beserta dengan blog web app-nya di sini. Dimana mungkin di sini saya matikan dulu saja untuk aplikasi kliennya karena saya ingin menginstal sebuah package yang bernama jwt strip decode. Jadi gunanya dari package JWT Decode ini adalah supaya kita dari sisi klien itu dapat dengan mudah memetah atau mengupas isi dari akses token JWT yang sudah kita dapat dari API server kita ya. Dimana selanjutnya di dalam file ini mungkin kita import saja langsung package-nya seperti ini. Lalu di sini kita buat fungsi save access token yang menerima argumen token di sini. Yang tujuannya itu adalah menyimpan akses token yang didapat dari API server ke dalam local storage. Ya, jadi cara menyimpannya itu seperti ini. Selanjutnya kita buat fungsi lagi get access token untuk mengambil token yang sudah disimpan pada local storage. Seperti ini ya. Jadi kita menge-get value token yang disimpan dari key access token di sini ya. Lalu fungsi selanjutnya itu adalah remove access token dari local storage. Jadi remove item access token seperti ini. Lalu selanjutnya di fungsi terakhir kita ingin mendekode token tersebut. Kita save file ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah global state baru di dalam file outstore di sini. Yang mana tujuannya itu supaya kita dapat menyimpan state autentikasi dari user tersebut secara global ya, supaya bisa kita gunakan state ini pada komponen-komponen yang membutuhkan state autentikasi tersebut. Yang pastinya kita import dulu dari Zasten. Selanjutnya kita import Axios instance juga. Kita berikan alias API. Lalu kita import juga di sini fungsi-fungsi dari token manager ya. Jadi ada get access token, save access token, remove access token, dan decode token. Kita rapikan saja dulu di sini penulisannya. Lalu selanjutnya kita akan buat store-nya ya. Untuk state awalnya kita berikan current user no. Selanjutnya untuk fungsi action pertama kita berikan namanya get current user ya untuk mendapatkan data user yang sedang terautentikasi. Kita panggil get access token. Lalu apabila ada access token, maka kita akan mengeset state current user ini dengan data yang sudah di-decode, data token yang sudah di-decode ya, melalui fungsi decode token di sini. Sepertinya di sini saya lupa satu kurung lagi ya. Di sini kita tambahkan kurung pembuka dan kurung penutup. Lalu kita bikin fungsi action selanjutnya, fungsi login ya, untuk memanggil atau membuat request untuk menjalankan API call ke endpoint login user. Kita berikan try catch di sini. Lalu kita panggil API-nya. Ke path auth login.
Kita sisipkan email dan passwordnya sebagai request body ya. Dimana jika berhasil kita ingin menyimpan akses token ke dalam local storage. Seperti ini ya. Selain itu kita juga akan mengeset state current user ini dengan nilai payload dari akses token tersebut. Lalu mungkin kita return saja datanya di sini yang dikembalikan dari API call. Selanjutnya di sini saya akan buat satu fungsi action lagi. Fungsi untuk register ya. Kita berikan koma di sini. Lalu pastinya dia akan menerima 3 parameter, email, password, dan name. Lalu sebagai request body-nya kita tambahkan juga name ke path register. Namun di sini karena dia hanyalah pure fungsi untuk mendaftarkan sebuah akun ya, maka kita tidak ingin melakukan atau mengubah state autentikasinya dari sini. Jadi kita bisa hapus di sini, kita kembalikan datanya saja seperti ini. Lalu untuk fungsi action terakhir, saya ingin membuat fungsi untuk logout. Kita panggil remove access token. Lalu kita set state current user kembali ke 0. Lalu yang terakhir kita akan export use out store. Selanjutnya mungkin di sini saya akan menambahkan page baru ya, page register. Kita berikan index.jsx di sini. Selanjutnya mungkin di sini saya ingin mengimport beberapa hal. Kita import juga komponen-komponen atomiknya. Kita import juga mungkin switch alert. Lalu mungkin kita import juga use navigate. Selanjutnya kita akan buat komponen register di sini. Kita definisikan dulu navigate. Lalu kita ambil action register dari outstore. Selanjutnya di sini saya ingin mendefinisikan beberapa state lokal ya untuk inputan formnya. Set awalnya kita berikan string kosong, kita copy saja di sini sebanyak 3 kali. Karena kan ada name, email, dan password. Selanjutnya di bawah sini kita akan return elemen-elemennya. Pertama kita berikan elemen div, mungkin saya akan berikan class name main page. Lalu dalam sini saya buatkan div lagi. Class name left untuk menyisipkan gambar backgroundnya ya. Jadi pastinya di sini di dalam sini kita tambahkan elemen image. Kita berikan saja pixum dengan ukuran 1920 kali 1080. Lalu class name juga kita berikan bg image dengan alt background. Lalu di bawahnya di sini saya tambahkan div baru. Saya berikan class name right, di mana di dalam sini saya ingin mengisi dengan elemen-elemen formulir itu sendiri ya. Jadi P mungkin untuk paragraf utamanya, class name kita berikan title register. Lalu di bawah sini kita tambahkan input, labelnya full name, kita berikan placeholder juga ya, full name, state name, on change, set name, target value, lalu closing tag. Lalu mungkin di sini kita tambahkan gap ya, jarak antar inputan form di sini. Height 18 pixel. Kita copy saja di sini input dan gapnya sebanyak 2 kali untuk email dan password ya. Value-nya email, set email. Lalu yang di bawah sini password, placeholder password, value-nya password, lalu di sini set password. Mungkin di sini saya juga tambahkan tipenya ya. Tipe inputannya itu adalah password. Seperti ini. Agar nanti inputannya itu menjadi bentuk titik-titik ya. Seperti inputan password pada umumnya ya. Kalian pasti pernah lihat sebelumnya. Lalu mungkin untuk gapnya di sini kita berikan 50 saja ya, gap yang di bawah password di sini, karena saya ingin memberikan jarak antar inputan form di sini dengan tombol register dan navigasi. Jadi kita gunakan
komponen button di sini, title-nya register, on click. Mungkin di sini saya akan tambahkan dulu fungsi untuk handle register, fungsi async. Kita panggil action register. Kita set name, email, dan password sebagai argumennya. Dimana jika fungsi ini sudah memberikan sebuah respons dalam bentuk data, kita ingin berikan sebuah pop-up alert, icon sukses, title berhasil dibuat, dengan teks silahkan login untuk melanjutkan. Lalu setelah muncul pop-up alert ini, kita akan dinavigasikan ke halaman login yang akan kita buat nanti routingnya ya. Lalu kita panggil saja di sini di on click button register, handle register seperti ini, lalu closing tag. Mungkin di sini saya berikan gap lagi saja sebesar 100 pixel. Di mana paling bawah di sini ada tombol link yang mengarah kembali ke halaman login. Closing tag seperti ini ya. Lalu kita export. Lalu selanjutnya seperti biasa kita ingin menerapkan stylingnya. Register CSS, yang mana styling yang akan saya terapkan itu seperti ini. Jadi ada untuk main page, left background image, right, dan right title ya, seperti ini. Kita save, lalu kita import pada file index. Nah lalu selanjutnya mungkin di sini saya ingin mengcopy keseluruhan file ini ya, file register index di sini, karena saya ingin membuat halaman baru yang akan kita gunakan untuk login. Kita berikan indeksnya di sini, lalu kita paste. Mungkin dari atas di sini kita akan rubah hal-hal yang berhubungan dengan register ya. Misal import CSS-nya di sini kita hapus dulu. Untuk state name juga tidak dibutuhkan. Lalu kita ambil action login di sini. Handle register kita ubah ke handle login. Oh, di sini hal-hal register kita ubah ke login juga. Kita hapus name dari argumennya. Title-nya kita ubah di sini. Title pop-up alert-nya menjadi login berhasil. Teksnya juga saya akan ubah. Selamat datang kembali. Lalu kita akan menavigasi ke halaman home. Lalu selanjutnya pergi ke bagian bawah di sini. Mungkin untuk inputan full name di sini kita hapus. Title-nya juga kita ubah ke login. Title button-nya di sini juga kita ubah ke login. On click-nya juga handle login. Dan di sini saya akan tambahkan gap juga antar title dengan inputannya. Lalu di sini saya juga tambahkan button link satu lagi ya, untuk navigasi ke halaman register. Jadi title-nya belum ada akun, tanda tanya, daftar, on click, navigate, register. Untuk tombol yang bawah, kita ubah kembali ke home, navigate ke halaman home. Lalu selanjutnya untuk nama komponennya pastinya kita akan ubah menjadi login. Lalu kita export default login. Seperti ini. Nah, di sini kita tidak perlu mendefinisikan styling apapun ya pada file atau halaman login di sini, karena dia akan secara otomatis itu menggunakan styling dari register di sini. Jadi sebenarnya di sini kita masih bisa menggunakan styling register CSS di sini. Makanya kita tidak perlu menambahkan styling apapun ke dalam halaman login ya. Jadi akan sangat mempermudah kalian apabila kalian memiliki dua page atau dua halaman yang memiliki styling yang serupa namun isi dari elemennya itu berbeda. Nah, kalian bisa hanya menggunakan satu file styling saja. Lalu selanjutnya yang pastinya di bagian page di sini, di bagian indeksnya kita akan tambahkan beberapa import. Untuk login dan register. Selanjutnya kita export. Dan yang pastinya juga di dalam file routes di sini, kita ingin menambahkan beberapa routing baru ya. Untuk halaman login dan register, kita set di bawah sini ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam layout utama di sini. Kita berikan objek baru, path login, element login. Sama halnya juga untuk register. Seperti ini. Selanjutnya kita save. Mungkin sekarang kita coba jalankan lagi saja dulu.
aplikasi kita. Di mana sebenarnya hal selanjutnya yang ingin saya lakukan di sini adalah mengimplementasikan tombol untuk menavigasi ke halaman login apabila user itu belum login, atau apabila user itu sudah login, kita ubah tombol tersebut menjadi tombol logout ya. Jadi kita pastinya akan menerapkan yang namanya conditional rendering di atas ini di bagian header. Mungkin untuk itu sebelum kita coba mengubahnya di dalam file header index, kita akan pergi ke file komponen main layout tool di sini. Di mana di sini saya ingin melakukan beberapa import, use effect, dan use outstore seperti ini ya. Karena hal yang ingin saya lakukan di sini adalah ketika aplikasi React itu merender layout utama di sini, kita ingin agar React itu menjalankan fungsi getCurrentUser. Jadi kita ambil dulu di sini data state-nya dan beberapa fungsi action di sini. Lalu kita akan menggunakan use effect untuk mengeksekusi fungsi getCurrentUser. Kita tambahkan saja mungkin dependensinya. Jadi setiap dia merender layout utama dari aplikasi kita, dia akan mengeksekusi getCurrentUser untuk mengecek apakah browser di dalam local storage-nya itu sedang menyimpan akses token yang dapat digunakan untuk mengautentikasikan user dari aplikasi kita ya. Nah, selanjutnya untuk data current user dan logout di sini kita ingin passing ya sebagai props ke dalam komponen header di sini. Current user dan logout. Kita save file ini, lalu sekarang kita pergi ke index header ya untuk mengubah beberapa hal di sini. Jadi sekarang karena dia menerima props current user dan logout ya, sehingga kita tidak perlu mengimportnya lagi dari use outstore. Lalu selanjutnya di dalam sini saya melakukan sebuah conditional rendering. Jadi dia ngecek apakah current user itu sedang ada ya, jadi dia tidak null. Jika ada, maka kita set tombol tersebut sebagai tombol logout. Jika current usernya tidak didefinisikan atau null, ingin berikan sebuah navlink yang akan mengarah ke login ya. To login. Class name-nya kita ubah menjadi menu item. Lalu di sini isinya adalah login seperti ini. Dimana sekarang di sini udah ada tombol login ya, namun dia tombol loginnya tuh berwarna biru seperti ini. Untuk itu mari kita buat saja di sini sedikit perubahan pada styling header di sini dengan menambah class styling menu item. Seperti ini kita save. Nah, maka sekarang tombol loginnya sudah tampil lebih menarik ya. Selanjutnya di sini mungkin mari kita langsung saja coba pergi ke halaman login, di mana di sini kita lihat bahwa sekarang tampilannya sudah berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Kalau kita misal pergi ke halaman register, di sini dia aman juga ya, tidak ada kendala atau error sama sekali. Selanjutnya mungkin di sini saya coba login dengan akun yang sudah ada ya, sebelumnya itu akan john@gmail.com. Lalu passwordnya password 123. Kita coba login. Nah, maka sekarang login itu menjadi berhasil. Dimana sekarang hal selanjutnya yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah bagaimana caranya kita bisa mengecek local storage untuk memastikan apakah akses token yang didapat dari API server itu sudah disimpan dengan baik ke dalam local storage ya. Misal kita buka dulu ke developer tools, lalu kita pergi ke application, dimana selanjutnya di sini di storage lalu pergi ke local storage di sini, kita sudah lihat nih bahwa browser itu sudah menyimpan akses tokennya dengan baik ya. Jadi key-nya akses token, lalu value-nya itu token JWT yang diberikan oleh API server kita seperti ini. Selanjutnya mungkin kita coba login ya. Register di sini. Kita klik di sini belum ada akun daftar. Mungkin di sini kita coba bikin sebuah akun baru ya. Misal Jono Do, emailnya jono@gmail.com. Passwordnya juga sama, password 123. Kita cek apa yang terjadi. Dimana sepertinya di sini dia tidak mengembalikan sebuah pop-up alert ya. Mungkin karena ada error. Dan benar, ternyata ada error dari API. Dimana kalau kita lihat di pesannya, di response, data, errors, maka kita lihat di sini bahwa email must be valid. Berarti saya kebalik ya untuk menginputkan value-nya di sini. Mungkin untuk itu kita bisa ralat dulu di sini pada file index register. Mungkin masalahnya kembali lagi ke action-nya di sini. Kita coba cek ke dalam outstore. Di mana di register di sini urutannya tuh email password name ya. Jadi saya salah meletakkan argumennya. Jadi harusnya di sini untuk argumen pertama itu argumen email.
Saya letakkan saja di sini name di bagian terakhir. Lalu mungkin selanjutnya kita kembali lagi ke website kita. Lalu sekarang kita coba register. Nah, maka sekarang sudah muncul akun berhasil dibuat. Dimana sekarang kalau kita coba login dengan email dan password Jono. Nah, maka login juga berhasil ya. Kita cek di sini kalau dalam local storage. Access token juga ada, aman. Sekarang mungkin saya coba untuk logout ya, apakah access token ini akan berhasil dihapus dari memori browser di sini. Nah, di sini saya sudah klik logout, di mana sekarang di dalam local storage browser kita di sini tidak ada lagi data key value access token ya. Jadi sederhananya tuh kita seperti sudah logout dari aplikasi blog kita di sini. Oke, untuk sekarang kita sudah memastikan nih bahwa fungsionalitas login dan register kita itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita commit seperti biasa. Git add dot, git commit, message feed, login, and register functionality. Dan sudah ya, seperti ini dulu saja. Kita pushnya nanti saja. Demikian tutorial bagaimana caranya kita bisa menerapkan fungsionalitas login dan register pada aplikasi blog kita yang menggunakan akses token yang datang dari API server kita ya. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.